Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi dan air ke sana sama jalan yang sini. Sopirnya belum bisa bang kalau mobil ini bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh di kita bang. Oke, siap. Tapi bisa bang ya, sempat bisa bang ya masuk ke wilayah ini bang ya? Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah, cuman kok muatan jarang. Untuk kegiatan pembukaan jalan Aceh ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Bener Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Luas Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah nelayan tak bisa melaut akibat terhalang kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, nelayan pun memanfaatkan kayu gelondongan tersebut untuk dijual ke industri rumah makan. Pemirsa, pasca banjir bandang, petugas mulai mengumpulkan kayu gelondongan yang memenuhi pantai Parupuk Tabing, Padang. Kayu tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan hunian sementara bagi para korban. Sementara gara-gara laut penuh, kayu nelayan mengaku sulit melaut hingga 1 bulan terakhir. Sebagai pengganti mata pencarian sementara, para nelayan pun memanfaatkan kayu gelondongan tersebut untuk dijual sebagai kayu bakar kepada industri rumah makan. Tidak bisa ke laut tuh ya pandai-pandai nelayan aja, karena dampak ini banyak kayu kan, diolah, dipotong, ada yang beli itu kayu bakar kan. Dengan penjualan kayu inilah kami hidup sehari-hari. Sementara itu, saat meninjau lokasi bencana di Agam, Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan berbincang dengan para pengungsi. Bukan hanya mendengarkan keluh kesah saja pemirsa, tetapi juga memberi semangat dan juga harapan bagi warga terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengecek kondisi bencana, Presiden juga mendengarkan curhatan para pengungsi. Mohon ya Pak, ya segera perbaiki kebutuhan warga. Kebetulan saya sendiri di rumah, saya bisa menyelamatkan diri Pak. Tapi kami bingung Pak, gimana? Presiden Prabowo pun berbincang dan memberikan semangat kepada warga. Bahkan Prabowo sempat menghibur warga di sana. Masih sekolah? Masih Pak. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA? Wah, pintar juga kau ya? Kau kenal nama semua pejabat ini? Mau jadi tentara? Keatusan hafal nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Di depan pengungsi, Presiden Prabowo pastikan akan terus ada untuk masyarakat. Bantuan dari pemerintah pusat pun akan terus disalurkan. Ya, anggota kabinet Prabowo yang satu ini sempat atau masih ini menjadi idola emak-emak ini. Nah, siapa dia? Ini dia, Letko Teddy Indrawijaya, sang sekretaris kabinet. Ya, Natogi, di antara agenda peninjauan penanganan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Teddy Indrawijaya duduk berbincang dengan para emak-emak pengungsi. Suasananya nampak hangat sekali.
Posko pengungsian SD Negeri 05 Kayu Pasak Palembayan, Teddy tampak menyimak dengan sesama cerita yang disampaikan para ibu. Mereka menyampaikan berbagai kebutuhan dan juga keluhan selama berada di pengungsian. Mulai dari kondisi tempat tinggal sementara hingga keperluan sehari-hari. Dengan buku catatan di tangan, Teddy pun menuliskan setiap hal yang diungkapkan ibu-ibu tersebut. Beberapa ibu-ibu pun sempat memeluk Teddy sambil menitipkan harapan agar suara mereka sampai dan ditindaklanjuti. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bantuan untuk bencana bebas pajak. Ya, namun untuk mencegah penyelewengan pemirsa, maka bantuan sebaiknya melalui aturan yang sudah ada. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas, gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh. Pemirsa, bencana Sumatera tidak lepas dari ketidakpedulian manusia terhadap alam sehingga menimbulkan luka mendalam. Jika manusia tak lagi bijaksana, maka alam pun murka. Di penghujung November, bencana datang. 3 provinsi di Sumatera disapu banjir bandang dan tanah longsor. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh luluh lantak. Air bah membawa serta kayu gelondongan yang mengalir tanpa ampun, melewati sungai, jembatan, bahkan desa-desa di kaki bukit. Manusia tak kuasa melawan. Pohon tercabut tak tertahan. Binatang hanyut tanpa belas kasihan. Desa-desa hilang, jalan terputus, listrik padam, memutus hubungan teknis manusia dengan sesamanya. Data BNPB menyatakan lebih dari 1.000 manusia tewas. Ratusan warga hilang, dan ribuan manusia lain terluka dalam bencana Sumatera. Banjir dan longsor di 3 provinsi itu sebanyak 1.053 jiwa. Rinciannya Provinsi Aceh 449 jiwa, Provinsi Sumatera Utara 360 jiwa, dan Provinsi Sumatera Barat itu 244 jiwa meninggal dunia.